Oke, untuk cukup Barcelona kali ini kita membahas yang perlu dibahas adalah beberapa big match. Yang pertama itu yang coba aku sebut adalah Liverpool Arsenal. Liverpool. Wah. Okay. Halo, selamat malam pemirsa-pemirsi. Kita kembali lagi di siaran Ruang Ganti FM dengan segmen Game Week Review. Kali ini aku silakan diri Do. Gimana Do? Kita perkenalan dulu sosial media kita Do. Oke, kita ada di Instagram, ada di Twitter, ada di Spotify. Nah, tapi yang Instagram kita ruangganti.fm, ya kan Ben? Betul. Halo, apa lagi? Kalau di Twitter Ruang Ganti FM, anjay. Ruang Ganti FM. Terus kalau yang mau dengerin kita di Spotify, ini nih khusus membahas hal-hal yang apa ya? Mungkin lebih dalam gitu, kayak misalnya tentang pelatih, tentang kayak sebuah tim ini kok bisa, ya pokoknya hal-hal yang lebih mendalam lah, lebih detail lagi. Itu dari Spotify, eksklusif, anjay. Ada di Ruang Ganti Football Media. Betul. Itu tuh sebelum kalah. Kali ini kita khusus di episode 5 Game Week Review. Kita akan membahas laga yang terjadi di weekend kemarin. Ini adalah comeback setelah kita absen 10 hari ya dari international break. Ada beberapa laga yang menarik. Aku bacain satu nih. Yang pertama Munchen yang kalah dari Augsburg 2-1. Cukup mengejutkan. Lalu Leicester yang kalah 0-3 dengan Chelsea yang bermain tanpa striker. Lalu baru tadi malam ada Antonio Conte yang berhasil kemenangan pertamanya di Premier League. Iya benar. 2-1 atas Leeds. 2-1 Leeds. Comeback ya. Lalu City yang menang melindas Everton 3-0. Iya. Real Madrid nih, La Liga yang jarang kita sebut. Kali ini Madrid 4-1 lawan Granada. Vinicius Junior pemain paling improve. Terus mencairkan diri ya. Ada pelatih yang baru menangkan pertamanya juga yaitu Profesor Xavi Hernandez 1-0 dalam derby Katalan. Lalu Milan yang diakhiri unbeaten streak-nya oleh tuan rumah Fiorentina. Dan ini nih honorable mention. Waduh. Perpisahan Manchester United dengan oleh Watford 4-1 menghadapi Manchester United. Nggak tanggung-tanggung ya? Nggak tanggung-tanggung. Dan itu dengan kondisi Watford 2 penalti nggak masuk loh. Makanya itu. Tapi ini aneh. Maksudnya kita kan pernah bahas nih kan yang kayak, wah ini kok dia nggak pernah main Van de Beek segala macam lah kan. Tapi ternyata yang mengakhiri gol terakhirnya di MU justru dicetak oleh pemain yang dia jarang mainkan ya. Van de Beek nih. Aduh, kacau. Gimana Ben menurut kau Ben? MU nih Ben? Ini apa ya? Kalau aku bilang kalau orang yang nggak nonton dia ngelihat statistik aja MU tuh angkanya lebih besar, possessionnya menang, jumlah syutingnya lumayan menang. Ya, benar sih. Tapi kayak ini kayak yang mungkin problem yang kita bilang pas lawan Atalanta, mereka tuh habis di tengah aja. Kalaupun sampai depan nggak jadi gol kemarin tuh beda sama Atalanta. Setidaknya mereka punya beberapa chance Ronaldo. Tapi nggak ada outputnya. Terus yang jadi problem ini sama seperti yang sama lawan Atalanta dan lawan sebelumnya lah gue bilang. MU ini sekarang ini cuma dengan bermain mulai beralih ke sistem 3 back ini. Mereka tuh cuma menambah orang di kotak penalti tapi nggak ada gunanya. Tetap bingung ya, muter-muter aja. Memang di satu sisi Watford jadi sulit untuk masuk. Tapi kalau mereka bisa ngacak-ngacak tetap masuk. Buktinya gol pertama ya, yang Joshua King. Itu kan iya, karena padahal pemain MU banyak loh di sana. Gue bilang, tapi nggak ada gunanya kan. Cuma meramaikan kotak penalti aja. Itu yang gue bilang. Betul, problem itu. Emang kalau kau nggak gimana MU ini? Apa sih sebenarnya yang ini penyakit yang lama seperti yang gue bilang? Nih aku mau bahas yang agak lain daripada aku nih Ben. Aku ngelihat line up-nya sebenarnya agak-agak, boleh nih maksudnya aku tengok ya. Ada Sancho akhirnya dicoba nih, Sancho. Nah terus si legendary Fred dicadangin. Akhirnya masuk Matic kan. Aku kira mungkin Van de Beek bisa lah. Tapi ternyata Matic oke lah gak apa-apa daripada Fred kan. Aku kira mungkin bakal ada
apa ya tadi yang kau bahas kan kayak udah rame di tengah tapi bingung. Aku kira dengan adanya Matic sama Sancho, aku pikir mungkin bisa sedikit apa ya, sedikit merubah pola MU lah. Tapi sama aja ya, gak ada beda sih kalau cara mainnya. Gitu-gitu aja paling tiba-tiba kasih Bruno, kasih CR lah gitu. Kayak nggak ada pola gitu loh oleh ini. Makanya ya udah keputusan yang sangat-sangat tepat walaupun telat ya. Telat tapi sekali, ya itu telat bagus. sekali. Telat Bingung sekali kan? itu benar. Dia bingung kan sekarang pelatihnya milih siapa, nanti kita bahas di podcast. Siap? Oh iya betul, oke. Boleh itu. Boleh. Oke. Aduh. Mungkin untuk Kocak. kita honorable mention kita untuk Sir Ole ya. Kali ini kita Goodbye. sedikit bahas lah Barcelona. Emang apa yang kau lihat nih dari permainan Xavi Hernandez di laga debutnya ini? Menang 1-0. Nah ini Pin. Sebenarnya ya kalau aku tengok sih nggak banyak berubah ya. Maksudnya cara permainan nggak banyak berubah, cuma ini yang benar kan aku bilang kan yang aku bahas waktu itu ada tuh di Spotify, mungkin teman-teman bisa cek lah di sana. Aku bilang Xavi ini kan dia pernah janji nih bakal ngasih kesempatan bermain La Masia lebih banyak kan. Betul, langsung dilakuin sama dia kan. Dia masang Gavi, masang Ilyas, aku lupa, pokoknya ada 3 pemain La Masia yang masih di bawah 20 tahun lah dimainkan sama dia. Nah itu maksud aku, walaupun Ilyas ya kalau maksud aku itu mainnya emang di kanan mati sih. Nah akhirnya diganti sama aku lupa aku lupa, itu bagus tuh mainnya. Nah itu sih maksud aku, ini yang Koeman nggak berani gitu loh, dan Xavi bisa lakuin itu. Menurut aku ini adalah hal yang positif sih ke depannya. Maksudnya mungkin secara permainan nggak terlalu banyak berubah ya, belum kelihatan lah, tapi secara mental bermain dan juga keberanian Xavi itu patut dijempol sih. Itu sih dari aku. Iya betul buat Xavi. Betul. Karena gitu ya ada benarnya poin yang gue bilang sih, karena memang Barcelona ini obatnya adalah revitalisasi squad muda. Kayaknya mau nggak mau kan, mau nggak mau itu harus. solusinya, karena mereka nggak punya dana untuk rebuilding squad juga kan. 10 juta di Januari dikasih cuma. Oke. Siapa 10 juta coba? Dani Alves aja gaji cuma segitu doh. 1 euro kan? Asli itu. Gak tahu itu, belum ada kepastian. Coba rumornya. Oke, untuk cukup Barcelona kali ini kita membahas yang perlu dibahas adalah beberapa big match. Yang pertama itu yang coba aku sebut adalah apa dulu nih? Liverpool Arsenal. Wah. Gimana dong? Liverpool Arsenal udah 4-0. Aduh, secara permainan, kalau menurut aku ya sebenarnya Arsenal nggak terlalu jelek sih. Cuma emang gimana bilangnya? Secara kualitas Kalah kelas. Arsenal tuh terlalu jauh gitu loh. Tapi mereka bisa setidaknya mengimbangi gitu loh. Walaupun emang gol-gol itu kan kesalahan-kesalahan elementer kan, kayak Tavares tiba-tiba dapat Jota. Maksud aku yang apa ya, lebih ke mental sih Pin. Kualitas kan sama dengan bisa mental juga kan. Ya, gitu sih maksud aku. Memang sih secara keseluruhan memang kalah kualitas, cuma nggak secara permainan di dalam lapangan itu nggak terlalu jauh gitu loh. Maksudnya babak pertama pun 1-0 apa 1-0 ya? Babak pertama 1-0. 1-0 nah maksud aku itu. Nggak terlalu jomplang gitu loh. Mungkin pas babak kedua, nah itu baru mental berbicara sih. Mungkin dari aku itu dulu Ben, dari kau gimana? Ya aku juga sebenarnya Arsenal improve lah walaupun mereka kalah telak ya. Tapi di babak pertama mereka memberikan perlawanan, gue bilang ya. Nah, aku acung ngejempol untuk Ramsdale bahkan. Itu penampilan yang cukup beberapa baik. Kali ngasih, iya betul. Berapa kali save gitu. Maksudnya tuh memang back Arsenalnya cukup terkocar-kacir lah, karena lawan sekarang ini bukan seperti yang 9 laga sebelumnya gitu kan. Betul, belum pernah ya. Kalau backnya lengah sedikit aja mereka dipress, tiba-tiba ada 2 pemain yang ngincar dia, gue bilang. Selesai. Itu selesai sudah. Itu contoh ke dia yang Tavares lakukan kesalahan, tiba-tiba Jota udah ambil. Itu bilang, jadi kayak ini memang Arsenal memang belum tertempa mental untuk melawan tim yang se-hard metal ini mainnya. Ya, tapi di babak pertama kok acung jempol sih Arsenal bisa struggle memberikan Spartan itu. Tapi memang di babak kedua terlihat bahwa Liverpool ini ada beberapa level di atasnya mereka lah. Dari cara mencetak gol, gimana membuka ruang, itu Liverpool ada beberapa tingkat dari mereka lagi kelihatan di situ. Makanya 4 gol Liverpool menang
sangat pantas. Tapi Arsenal patut aku kacang jempol lah. Setidaknya Spartan permainan mereka. Soalnya ini juga sih Pin yang kulihat Pin. Mungkin babak pertama kan kita sepakat lah ya. Maksudnya Arsenal bagus gitu kan. Babak kedua tuh sebenarnya ada arah kesana sih kalau aku tengok. Kayak awal aku lupa sih. Kayak ESR ngasih umpan ke Auba beberapa kali gitu. Bisa. Nah cuma masalahnya pemain cadangannya itu nggak ada gitu. Iya betul. Yang diganti coba siapa? Maitland Niles, terus siapa lagi? Maksudnya itu sih kalah kelas itu aja. Kalau misalnya andai ya mungkin kayak cadangan Arsenal ini naik dikit lah, nggak terlalu jauh dari Liverpool mungkin ya bisa sih. Soalnya nggak terlalu jelek sih main Arsenal kalau gue Itu bilang. bilang lagi kan, makanya Liverpool ini ada di atas tingkat, termasuk itu juga pilihan cara bermain kan. Dia bilang Arsenal ya mau nggak mau Betul, mereka sih. terpatok sama itu. Ketika pemain yang di lapangan udah stok, mereka nggak punya opsi lagi. Betul. Sama ini Pin yang kemarin kita lagi-lagi nih kita sempat bahas di podcast kan. Lokonga sama Partey. Nah mungkin ini akhirnya kalian benar nih. Maksudnya ternyata emang Lokonga ini apa ya? Dia itu pemain bagus Pin. Cuma ketika lawan tim besar mentalnya tuh nggak ada. Pas lawan Liverpool tuh bener-bener ini apa? Sering kayak ini kasih deh ambil gitu. Kayak dia sering salah passing, kayak kesalahan-kesalahan elementer gitu yang terlalu dasar. Jadinya ya itu tadi. Berapa sih? 4 dari 4 gol kayaknya 3 gol dikasih kayaknya Liverpool. 2 lah. Itu tadi sih emang mental Arsenal tuh masih kurang sih kalau gue bilang. Mereka udah lawan apa aja, Pin? Big Four. Arsenalnya udah lawan apa aja Big Four? Sudah Liverpool. semua, tinggal lawan MU yang belum. MU kan Big Five. Sayang mereka nggak dapat giveaway. Lawan City udah? Lawan Chelsea udah? Lawan Chelsea udah. Chelsea City udah kalah semua mereka itu. City 5-0 kan itu udah. Tapi kita lagi nih, maksud aku menurut kau lagi nih ya, dengan kekalahan ini bisa bounce back gak sih? Soalnya gini, Arsenal ini kan dari musim-musim lalu tuh kayak sekali kalah tuh biasanya mentalnya kena nih, bakalan jelek lagi nih. Kan momentumnya udah dapat nih 10 laga tanpa kekalahan. Tiba-tiba Liverpool kalah lagi 4-0. Menurut kau bisa bounce back gak mereka? Bounce back sih, harusnya bounce back. Mereka gue bilang tadi bounce back lah. Maksudnya tidaknya Arteta udah mengerti cara kerja pemainnya sekarang. Gimana mendorong pemainnya, Arteta udah mulai mengerti lah sekarang. Beda dengan awal-awal pelatihannya dia. Gue bilang sih udah bisa bounce back pasti. Ya, let's see anjay. Oke, Arsenal, Liverpool, cukup Liverpool memang kelasnya dan di kelas yang berbeda. Berikutnya kita membahas juara. Apalagi aku lupa. Apa nih? Yang terakhir tadi malam Pin. Laga menentukan nih Serie A. Ini adalah yang membuat Serie A menjadi pacuan 3 kuda. Napoli pun akhirnya unbeaten-nya selesai di San Siro dengan kalah 3-2 dari Internazionale Milan. Ini jauh lebih seru dibandingkan derby Milan. Asli. Jauh. Aku puas sekali sumpah. Ini laga yang benar-benar atraktif. Satisfying sumpah. Gimana doh? Anjing sumpah bagus sekali. Inter menghadapi Napoli doh. Spalletti menghadapi mantan timnya. Aduh, aku harus apa ya, angkat topi nih buat kedua tim lah, maksudnya kayak anjing gitu, kayak kok bisa ada tim Serie A yang main kayak gitu, kok bisa gitu. Kayak apa ya? Kalau kita nonton Liga Inggris tuh hampir mirip sama tadi malam gitu. Maksud aku sejak awal sampai menit 90 ya, walaupun sempat kalah 3-1 pun, Napoli sama Inter ini sama-sama fight, sama-sama jual beli serangan. Maksudnya nggak ada yang nahan di belakang, nggak ada yang kayak Juventus yang diam-diam aja megang bola gitu. Nah ini dua tim ini bermain pasif. Ini sumpah nggak ada. Pokoknya Napoli ngepres dapat, Inter ngepres dapat. Jadinya ya walaupun mungkin memang secara kualitas masih agak di bawah Liga Inggris ya. Maksudnya Napoli Inter masih beberapa kali ngelakuin kesalahan passing sih. Tetapi memang ya kalau kita mau bilang ini kita puas gak sih nontonnya? Sangat-sangat puas sih kalau gue bilang. Bener-bener puas dari awal emang disuguhin apa ya, wah ini kayak the next level Serie A sih kalau gue bilang. Belum pernah sih aku nonton match yang sebagus ini dalam beberapa musim terakhir. Gila. Itu dulu kan. Gila. Respect. Pemain terbaik di lapangan siapa menurut kau di malam? Pemain terbaik di lapangan. Mungkin agak ini sih underrated ya gue. Brozovic atau Lautaro sih gue. Dari Inter ya. Brozovic benar-benar jadi jenderal. Maksud aku
mungkin sih memang yang lebih disorot kayaknya Barella ya, karena memang Barella kan lebih mobile, Ya lebih beda fungsi dia lah pun ya, juga beda fungsi. iya maksudnya lebih banyak ciptakan peluang juga buat pemain depan. Tapi Brozovic ini nggak tahu ya, mungkin tadi malam aku ngelihatnya eh, gimana dia bisa menjaga apa ya antara pertahan ke menyerang itu ya dari dia dulu gitu loh. Ruang Nah, antar satu lagi. ruang antar lininya ya. Betul, counternya Inter benar-benar memuaskan sekali ya, satisfying sekali nih. Sumpah maksudnya, itu bola-bola ini ya, bola-bola satu apa ya, one touch football sih Inter kalau udah counter tuh. Dan Napoli nggak bisa ngambil gitu loh, maksudnya, wow gitu, keren Inter tadi malam. Aduh, aku jadi gimana gitu ya, ngeri Inter sumpah. Oke. Itu jago Ben, Lautaro atau Brozovic. Kalau gimana? Kalau aku setuju sama kau, lagi ini salah satu laga terbaik di Serie A dalam beberapa tahun Betul. terakhir. Kalau aku bilang itu kecewa sama aku. Yang aku kagum dengan Luciano Spalletti sih yang pertama karena cara bermainnya agak berubah ya dibandingkan dia dulu. Gimana Lebih tuh maksudnya modern gimana tuh? permainannya sekarang, lebih berani. Beda dengan dia dulu. Faktor pemain gak sih Pin? Hah? Faktor pemain juga gak sih? Mungkin Maksudnya iya, Napoli kan mungkin emang iya, mungkin iya. mungkin ya, Tapi mungkin ya. kita tahu kan track recordnya dia di Inter dulu. Ya bermainnya layaknya pelatih Italia pada umumnya gitu. Bermain sporadis kadang-kadang. Tapi sekarang maksudnya dengan posisi dia di posisi 1, dia imbang pun dia masih ada di posisi 1, bermain open gitu loh. Bermain mencari kemenangan. Aku suka tuh. Tetap suka, begitu makanya. cara bermain bilang kayak ini Spalletti memang ibaratnya Setuju. Serie A sedang ada di arah yang benar karena pelatihnya tidaknya atau pelatih topnya bermain nyerang lah, bermain berani menyerang. Setuju. Salah satu dan yang buat aku seru adalah duel lini tengah sih tadi malam ya, karena dua gelandangnya aku bilang sama-sama gelandang mewah ya aku bilang ya, yang serba bisa. Zielinski menghadapi Barella ya. Gol Zielinski loh Iya itu, sih. Wadaw Zielinski bagus Zielinski. cok. Gol Mertens lebih bagus Pin. Iya betul. Tapi Kayak menurutku FIFA. kalau bicara gelandang kualitas keduanya itu Oke, gelandang. memang patut Nggak kalah sih. Nggak kalah. Imbang. Zielinski nggak kalah, hanya karena Barella lebih tersorot aja buat aku. Itu sih buat laga tadi malam aku bilang seru lah. Maksudnya tuh ini membuat pertarungan untuk Scudetto semakin terbuka lagi. Inter dan Milan tidak lagi menjadi cuma dua persaingan. Tapi ada apa lagi dia kalau dari tadi malam tuh? Kira-kira catatan kau? Ini sih Ben yang mau aku sorotin ke Osimhen kan cedera tuh. Menit berapa ya? Cedera. 70-an. Patah tulang pipi. Bengkak retak tulang kan. pipi. Maksud aku setelah Osimhen cedera, aku harus bilang Napoli menurun sih. Jelas. Kayaknya mungkin terlalu ketergantungan sama pemain yang Osimhen ini kan striker, dia cepat, dia predator juga, maksudnya lengkap kan. Nah sementara cadangannya nggak ada gitu. Petaknya ini lebih ke pemain yang nunggu sih kalau aku tengok ya. Nah makanya tuh bener-bener kehilangan apa ya, pemantul lah di depan kalau gue bilang Napoli. Benar-benar jatuh sih. Tapi ketika Mertens masuk sama aku lupa siapa yang masuk ya. Aku lupa. Pokoknya ketika Mertens masuk sama satu lagi ini masuk, itu mulai naik lagi tuh. Sampai ini kan extra time 8 menit Pin, ku bayangin. Di 8 menit tuh bener-bener ini Napoli benar-benar nekan, Inter nggak dikasih apa-apa gitu pas 8 menit itu tuh. Jadi sampai akhir pun kita masih jantungan gitu nontonnya. The best lah tadi malam. Itu sih problemnya Napoli kedepannya itu ya, kebutuhan mereka terkait Osimhen ini harus segera diatasi ya. Dan sebenarnya mereka punya solusinya sebenarnya dengan bermain false nine yang itu mereka alami di zaman Gattuso kan. Tapi apakah mereka bisa terus-terusan? Maksudnya setidaknya karena Osimhen kan pemain paling prolific mereka sejauh ini kan, paling banyak cetak gol. Sejauh ini betul. Kalau kita lihat di Napoli apakah bisa mengatasi tanpa Osimhen beberapa laga ke depan, karena bisa mungkin sebulan dia out ini. Oke, target untuk dari set kali ini ada lagi laga di Serie A. Satu lagi laga di Serie A. Ini kali ini cukup membosankan sih. Tapi kita bahas karena ini tim besar. Juventus menghadapi Lazio. Penalti 2 gol. Mau penalti. Pas Milan aja menang banyak pas Milan dapat voucher aja. Wah, tim voucher. Giliran tim dia aja tutup mata. Tai lah. Gimana tuh? Aduh, sebenarnya aku malas bener. Aku udah bilang nih, selalu aku bilang nih kalau bahas Juventus tuh aku malas gitu. Karena mainnya tuh apa ya, kayak Serie A zaman 80-90-an sih. Terlalu apa?
nggak berani gitu loh. Emang Juve ini tipikal tim yang nunggu aja, nunggu di belakang pas Lazio bikin kesalahan serang balik. Ya udah. Nah, Nah, cuma ini sih aku harus akuin di laga itu Bonucci selain emang dia nyetak gol voucher ya, 2 gol. Bonucci ini kayak gelandang sih kalau gue bilang. iya. Emang itu karena tim daripada kan. Satu-satunya playmaker yang ada di Juventus. Iya, maksud aku tadi pas lawan Lazio itu benar-benar kelihatan loh. Maksudnya, Iya. aduh Locatelli bingung ya, mungkin partnernya si Rabiot sama McKennie terlalu jarak lah sama dia. Tapi Bonucci ini benar-benar tahu gitu loh kapan harus mengumpan, umpannya pun pas terus, makanya heran juga nih. Kenapa nggak coba gelandang sih Allegri si Bonucci ini? Bagus nih pasti. Kalau aku Juve kayak gitu, Pin. Kalau aku gimana Lazio menurut kau? Lazio, aku senangnya adalah Lazio ini sih, maksudnya tuh dengan tanpa Immobile mereka tetap bisa bermain ini kan, tetap bisa bermain tetap bisa bermain menyerang. Gue bilang mereka nggak kehabisan opsi di depan. Mereka kehabisan opsi. Luis Alberto visioner sekali sebenarnya, aku bilang di laga kemarin. Beberapa kesempatan bisa mendistribusikan bola-bola ke depan lah, tapi ya problemnya kemarin itu Juve di sepertiga akhir cukup kokoh ya. Beberapa kali Juve masih bisa last minute save lah, masih bisa, dan akhirnya relaunch counter. Jadi kayak Lazio tuh kemarin nggak ada output aja sih, tapi tanpa Immobile menurut aku nggak masalah ya sejauh ini di laga kemarin Lazio. Tapi aku justru kalau menurut aku ya, memang benar sih nggak adanya Immobile, memang permainan Lazio ini lebih apa ya? Ya tau lah kan, ada nggak adanya striker pasti lebih fluid lah, lebih cepat mainnya. Memang benar sih yang kita bilang tadi. Cuma nggak ada Lazio, emang nggak ada yang jadi apa ya, pemain Lazio ini kayak nggak ada, kayak nggak tahu gitu loh. Waduh mau umpan siapa ya? Soalnya beberapa kali aku tengok nih babak pertama, kayak udah di sayap nih kan, udah kosong nih, mau umpan tarik lagi ke belakang. Kayak jadinya mereka tuh kayak nggak percaya sama pemain depannya gitu loh, selain Immobile. Tapi secara permainan memang lebih cepat sih Lazio, lebih atraktif lah kalau aku bilang. Lini tengahnya jauh unggul lah menurut aku dibandingkan Juve ya. Mereka lini tengahnya aktif, Luis Alberto, Sergei, mereka menguasai lini tengah. Sedangkan Juve itu mainnya langsung dari lini belakang ke depan, nggak pakai tengah. Lini tengah tuh nggak tahu ada apa enggak tuh. Paling Locatelli tok lah. McKennie sama Rabiot tuh apa cok, nggak jelas. Oke. Untuk game week kali ini cuma beberapa laga itu aja yang kita bahas. Kita bakal ada beberapa laga lagi di tengah pekan nanti. Kita akan membahas Champions League. UCL matchday kelima. Seru. Cukup seru, banyak penentuan karena beberapa tim masih belum menentukan nasibnya lolos apa enggak, atau Europa League atau enggak sama sekali. Siapa tuh? Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Revin dan rekan saya Rido. Kita pamit, ciao. Jangan lupa tentu tetap nonton dan dengarkan Ruang Ganti FM.